Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Hari ini kita akan membahas beberapa koin ya, yaitu ada Optimism, kemudian ada Arbitrum, dan juga FET atau Artificial Super Intelligence Alliance. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video kita di bulan lalu, tanggal 23 Juni. Kita sudah bahas Arbitrum dan Optimism. Dan juga kita sudah bahas FET AI itu tanggal 16 Juni. Jadi kita nggak akan banyak mengulang narasi dan news yang sudah ada di video kemarin gitu. Jadi silakan teman-teman yang pengen lihat update lebih fullnya bisa cek video kita yang kemarin ya. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasannya dari Optimism. Hari ini diperdagangkan di Rp13.000. Secara movement lumayan bagus. Selama sebulan terakhir Optimism udah naik sekitar 46,81%. 60 hari terakhir naik tipis 1,72%, dan 3 bulan terakhir udah naik sekitar 14,67%. Secara movement terbilang sideways in the bigger picture, tapi ya kalau kita lihat secara jangka pendek seperti 7 hari atau semingguan itu udah lumayan naik gitu. Dan kalau kita lihat dari beberapa sentimen, pertama adalah mereka ada kayak kerjasama gitu ya dengan Orderly. Ini merupakan sebuah platform penyedia reward staking. Jadi kalau teman-teman staking order nama tokennya, itu teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah prize pool 44.000 Optimism. Kemudian dari berita yang lain adalah adanya upgrade ya yang bakalan dilakukan oleh Optimism. Jadi ini adalah semacam proposal gitu yang memang sudah dicanangkan sejak 1 Juni 2020 dan terus dibahas selama 12 hari ke depannya untuk membuat seperti apa kerangka dalam upgrade Optimism ke depannya gitu. Jadi beberapa upgrade untuk Project Optimism ini bersifat teknis, bersifat technical ya, bersama dengan beberapa programmer seperti yang ada dari Developer Advisory Board, kemudian Nether, Oplab, dan juga beberapa kontributor lainnya gitu. Jadi ini adalah rencana upgrade mereka yang mana upgrade 16 ya tagline-nya. Dan kalau kita lihat pembaruan ini mempersiapkan interoperability super chain. Pembaruan ini mencakup semua perubahan kontrak pintar yang diperlukan untuk mendukung tanggal peluncuran interop, tetapi belum mengaktifkan interopnya. Kemudian mereka juga akan meningkatkan atau melakukan peningkatan untuk desentralisasi dan keamanan dari jaringan Optimism, yaitu OP-Stack, dengan menghapus peran yang diizinkan untuk menjamin bahwa OP-Stack harus memenuhi kriteria tahap 1 L2 bit yang diperbarui. Jadi ini bahasanya semuanya teknis gitu. Kemudian mereka akan meningkatkan desentralisasi mereka dengan melakukan beberapa program seperti menyediakan price pool ya, price pool reward gitu, di mana orang-orang yang staking akan berpeluang mendapatkan reward lebih gede. Ini adalah tujuan untuk meningkatkan desentralisasi dari project Optimism ini gitu. Secara overall sih ini bakalan positif untuk project OP ke depannya. Kemudian mereka juga ada kerjasama dengan asset manager Hamilton Lane. Ini baru aja melakukan ekspansi untuk senior credit opportunist securities fund atau yang disingkat SCOPE, di mana dia menggunakan multi-chain di jaringan Optimism dan juga Ethereum Mainnet, di mana platform ini juga sudah bekerja sama dengan Wormhole dan juga Securities gitu. Jadi pengembangan dari ekosistem Optimism sejauh ini sih terbilang masih positif. Lalu dari berita yang lain juga ada Gemini unlock revolutionary tokenized US stock for Uni Eropa Union ya, di mana ini merupakan sebuah pengembangan terkait dengan tokenisasi yang dilakukan oleh exchange Gemini. Exchange Gemini itu adalah exchange yang terregulasi di Amerika Serikat, tapi sekarang mereka sudah ekspansi ke Uni Eropa. Nah, mereka itu pengen untuk menawarkan investor-investor yang ada di Uni Eropa untuk bisa membeli tokenisasi beberapa saham kayak Nike, McD, Starbucks, dan lain sebagainya, di mana
tokenisasi tersebut itu melibatkan project dari Optimism ya. Optimism dan juga Arbitrum gitu sebagai base-nya dari pengembangan ini. Gitu. Jadi ini juga mengacu kepada project dari Arbitrum yang kita akan bahas nanti. Gitu. Jadi itu kemudian kalau kita lihat secara mereka punya tokenomic, Optimism punya maksimum supply, batasan supply yaitu di 4,29 miliar token, sementara yang beredar adalah di 1,75 miliar token OP dengan supply yang sudah beredar itu sekitar 40,79%. Unlock token ada nggak? Ada. Setiap hari Optimism ini bisa dibilang unlock, tapi nominalnya cuma 0,02%. Tapi kalau dibulankan ya lumayan gede juga gitu. Token unlock ini sesuai dengan mereka punya tokenomic ya yang bakalan tercapai maksimum supply-nya itu di tanggal 28 Mei 2026 gitu. Jadi tahun depan mereka udah mencapai 2,5 miliar. Tapi mungkin kita perlu melihat seperti apa proses ke depannya. Apakah nanti bakalan bisa sisanya ini apakah bakalan dikeluarkan juga untuk token-token yang belum beredar. Gitu. Dari saya sih ya token-token dengan unlock cukup gede, teman-teman wajib untuk ya jangan di-hold lama-lama. Kita akan lihat gimana potensi dari Optimism. Secara movement Optimism kalau kita lihat dari bigger picture itu mereka sudah turun lumayan dalam sejak 20 Maret tahun 2024 ya turun dan saat ini bottom line-nya itu ada di 0,52 dolar. Nah, dalam beberapa hari perdagangan terakhir, pergerakan dari Optimism udah lumayan bagus. Volume perdagangan pelan-pelan meningkat dengan pergerakan smart money yang terus meningkat juga. Optimism baru aja breakout dari mereka punya descending broadening wedge pattern. Ini merupakan sebuah pola penting untuk kelanjutan arah berikutnya. Jadi dia sudah confirm breakout di sini dengan volume yang lumayan oke, meskipun secara candlestick menurut saya ini kurang meyakinkan gitu. Tapi it's okay, kita melihat ada sebuah tren pembalikan arah yang berpotensi terjadi. Lalu next target kita untuk jangka pendek Optimism ada resistance itu di 0,94 dolar. Ya, bila mana dia berhasil untuk melampaui area tersebut, next target kita adalah ke 1,3. Menurut saya level 1,3 ini bakalan menjadi level resistance yang bikin OP struggling, teman-teman. Gitu. Ini akan menjadi penentu nih, apakah next dia bisa kembali naik, bahkan bisa ke all time high sebelumnya di kisaran 4 dolar. Ini bisa menjadi salah satu token yang teman-teman boleh pantau, at least selama fase bull run kali ini. Gitu. Next kita akan bahas Arbitrum ya. Arbitrum hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,4972 dolar. Sejauh ini Arbitrum secara performance hari ini naik 4%, ya lumayan. Dan kalau kita lihat juga sebulan terakhir udah naik 72%. Keren banget ya Arbitrum. 60 hari terakhir atau 2 bulan itu naik 16,04%. 3 bulan terakhir naik 65,18%. Nampaknya Arbitrum lebih volatil daripada Optimism. Padahal ini project yang sama-sama running untuk support jaringan layer kedua dari Ethereum. Gitu. Nah, selain berita dari Gemini ini yang menggunakan tokenisasi disupport oleh Arbitrum, ada juga beberapa berita tambahan seperti Arbitrum kerjasama dengan Bird Layer. Ini merupakan sebuah platform cross-chain bridge ya, yang mana dia merupakan sebuah project layer ketiga yang running di jaringan dari Arbitrum. Lalu juga ada kerjasama dengan Nodes Network. Ini merupakan chain agnostik yang berfokus pada pengembangan AI dan juga decentralized physical infrastructure network. Gitu. Disupport ya oleh Arbitrum. Dan pengembangannya tentu saja akan ke arah daripada proyek-proyek yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things, seperti peralatan-peralatan di kantor, di rumah tangga gitu, yang mana dia menggunakan internet
dan juga bantuan AI. Nah, ini di-combine lagi dengan yang namanya teknologi blockchain yang dimiliki oleh Arbitrum. Lalu juga ini berita dari Messari lumayan bagus. Ini ya, Arbitrum tidak hanya meningkatkan skala Ethereum, tetapi juga membangun negara yang berdaulat, negara digital yang berdaulat. Temukan bagaimana Arbitrum berkembang menjadi ekonomi on-chain. Jadi ini merupakan sebuah gambaran sederhana ya dari Arbitrum Digital Sovereign Nation Strategy gitu, di mana Arbitrum ini bisa menjadi salah satu produk treasury di berbagai negara, apalagi Amerika Serikat kemarin sudah mengesahkan undang-undang kripto gitu. Jadi Arbitrum kayaknya melihat potensi tersebut bisa menjadi salah satu opportunity sebagai sebuah sovereign nation strategy gitu. Jadi ini menarik sih. Menurut saya perlu diragukan juga ya, emangnya ada kayak negara yang percaya dengan altcoin. Sebelum dibuktikan ya kita perlu untuk pantau seperti apa ke depannya. Sejauh ini untuk proses dari Arbitrum itu ada banyak peningkatan ya secara tokenomik. Dari supply mereka juga kalau kita perhatikan di bagian unlock token di sini, Arbitrum itu akan ada unlock token lagi per tanggal Juli besok. Oh, mereka unlocknya tiap hari, tapi persentase unlocknya ini nggak sampai 0,001% ya, lumayan relatif kecil lah kalau kita lihat. Dan prediksinya sih untuk Arbitrum mereka punya supply maksimal itu di 10 miliar. Sementara untuk tahun 2027 diprediksi akan mencapai 6,6 miliar token. Jadi masih akan ada token-token lain yang bakalan di-unlock ke depan. Tapi so far menurut saya cukup oke buat Arbitrum. Oke, gimana untuk harganya? Arbitrum terpantau apa ya, ini spekulatif buy sih sebenarnya kalau teman-teman mau masuk, karena pergerakan dari Arbitrum ini ternyata sudah berada di area resistance, mungkin agak sedikit breakout dari pattern double bottom di sini. Volume perdagangan sangat bagus, smart money juga lumayan oke. Peluang dari Arbitrum seperti biasa kita tarik dari sini ke sini, kita pindahkan ke sini, maka next target kita adalah di area ini. $0,92 sebagai level target dari double bottomnya Arbitrum. Boleh teman-teman masukkan ke watchlist mumpung dia baru aja breakout dari area support. Ya, dan kalau kita perhatikan Arbitrum ini bisa dibilang udah turun lumayan lama. Dia bottoming di kisaran level $0,25 dan sekarang udah berhasil breakout dari $0,5. Peluangnya sangat besar sekali ke $0,92. Even itu bisa ke $1 gitu. Jadi ya bolehlah teman-teman mau watchlist dulu gitu. Apakah nanti dia bisa naik sampai $2? Ya maybe, tapi itu masih panjang perjalanannya Arbitrum. Kita perlu lihat time by time ya. Apakah secara movement lumayan menarik, apakah kedepannya akan ada upgrade yang bisa mendukung, apakah ada burning token, itu bisa sangat-sangat mempengaruhi Arbitrum sih ke depannya. Tapi untuk saat ini menurut saya positif ya, spekulatif buy. Next kita akan bahas untuk Artificial Super Intelligence Alliance atau FAT. Ini merupakan sebuah project AI yang memang sudah berkolaborasi, bergabung antara FAT AI, SingularityNet, kemudian Ocean Protocol dan juga Kudos ke dalam satu project alliance gitu. Secara tren, secara movement harusnya mereka ini makin besar, makin gemuk, makin strong. Tapi pada realitanya nampaknya secara movement nggak terlalu nendang ya untuk FAT, teman-teman. Saat ini berada di peringkat 56 di CMC, market cap-nya lumayan gede, 31,64 triliun, dengan supply total token yang bisa beredar itu di 2,71 miliar, dan ini dikit lagi tercapai maksimum supply-nya. Supply saat ini yang beredar adalah di 2,38 miliar token FAT. Kalau kita lihat dari upgrading terbaru, mereka baru aja bikin OneWeb update ya. Ini merupakan update untuk websitenya mereka tentang apa saja yang mereka sedang tawarkan saat ini. Kemudian pembaruan UI-nya sehingga bisa lebih menarik untuk para developer ataupun investor yang pengen untuk invest di project ini.
Seperti itu, kemudian juga beberapa masalah yang sudah di-fix. Terus dari berita yang lain juga ada Fed AI dikabarkan berencana untuk buyback dengan total yaitu sebanyak 50 juta US dollar berupa token Fed. Itu akan di buyback atau bahasa gampangnya itu mereka akan beli lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini sudah disampaikan langsung oleh Humayun Sheikh ya di platform X-nya, di mana Fed punya rencana untuk mengurangi supply token yang sudah beredar saat ini dengan menggunakan metode buyback. Kalau kita compare ya harga dari KTA ini kan ya anggaplah 0,9 dolar ya. Kalau mereka punya uang 50 juta US dollar buat buyback, menurut saya bisa mengurangi supply-nya sedikit gitu. Karena kan supply beredarnya itu miliaran, tapi mereka cuma berani buyback sekitar 50 juta. Ya mungkin ada pengaruhnya tapi nggak terlalu signifikan juga gitu. Lalu dari berita yang lain adalah ICYMI. Ini merupakan in case you miss it. Ini adalah beberapa update dari Fed AI terkait dengan proyek-proyek yang mereka sudah bangun. Tanggal 12 Juni kemarin, itu mereka baru aja kerjasama dengan perusahaan kebugaran ya, TNR. Di mana TNR ini secara resmi mengakuisisi Fed dengan total sekitar 50 juta US dollar. Oh menarik, ada perusahaan yang mau beli Fed ya, atau mengakuisisi tokennya. Kemudian AC1 Ecosystem Highlight, tadi kita sudah sempat spill juga, pengembangan terkait dengan website mereka, updating dari proyek-proyek yang akan mereka bangun. Gitu, kemudian ya itu sih, ini banyak bahasa-bahasa teknis ya. Kemudian dari berita yang lain adalah ASI Creating a Smart Agent Driven Digital Economy. Jadi saat ini pengembangan dari proyek AI itu tidak hanya mengarah kepada peluncuran token-token baru seperti proyek-proyek AI agent yang memang sudah cukup banyak beredar gitu. Narasi kecerdasan buatan sekarang masuk ke dalam sebuah proyek DeFi yang mana ini mencari cara untuk mengintegrasikan AI dan juga DeFi untuk modal bisnisnya mereka gitu. Jadi dari proyek ASI sendiri itu meluncurkan One Volume 1.0.6 ya, di mana ini merupakan sebuah platform yang bakalan membuat ekosistem dari ASI itu growth, terutama kerjasama dengan beberapa proyek-proyek DeFi. Ya, selain itu juga mereka melakukan pengembangan untuk LLM, Large Language Models, yang mana ini berperan untuk beberapa fitur gitu. Oh ya, teman-teman bisa akses juga ASI itu baru aja meluncurkan aplikasinya di Play Store. Ya, ini aplikasi yang bisa teman-teman udah install, namanya adalah ASI One. Ya, itu kayak kayak ChatGPT, kayak Gemini kalau Google, di mana teman-teman di sana bisa nanya-nanya project dari pengembangan AI ini seperti apa kelanjutannya, dan ya menurut saya layak buat teman-teman coba. Itu aplikasinya gratis, bisa di-download aja. Itu sih teman-teman yang kita perhatikan sejauh ini, dan kalau kita perhatikan Fed AI ini juga udah lumayan solid ya secara tren. Kita akan coba lihat gimana sih peluang dari Fed AI. Kalau aku perhatikan sih secara movement di jangka besarnya ini dia masih bergerak turun dalam sebuah descending channel, teman-teman. Dan ya saat ini ongoing untuk mengarah ke beberapa level resistance seperti di 0,99 dolar atau mungkin bisa ke 1,2 dolar. Jadi ibaratnya pergerakannya kayak gini, dia udah mulai positif ya. Pelan-pelan udah mulai naik. Di sini udah create yang namanya higher low baru, dan dia kembali naik. Ekspektasinya seperti itu dengan target antara 0,99 sampai dengan 1,2 dolar. Itu boleh banget teman-teman pantau. Volume perdagangan menurut saya biasa, smart money juga ada kenaikan tapi ya nggak signifikan gitu. Sementara ini aku perhatikan momen token-token AI agent itu belum terlalu growth.
ya. Dan ya menurut saya ini masih melempem sih secara pergerakan, belum kayak yang kuat banget atau strong bullish gitu, teman-teman. Tapi ya oke, kalau teman-teman masih ada yang punya tokennya, menurut saya masih oke buat di hold gitu. Target terdekat sih buat Fed itu bisa ke 0,839 dolar. Dan juga area resistance yang lebih tinggi itu di 0,99 dolar. Area supportnya ada di 0,72 dolar. Itu jadi ya masih lesu lah. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya secara pergerakan dari tren. Gitu aja deh buat update Arbitrum, kemudian Optimism sama Fed AI. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jangan lewatkan ya. Ada beberapa aktivitas dari toko kripto, teman-teman, seperti ada tambahan cashback 5.000 kalau teman-teman deposit pakai Blue BCA. Lalu ada juga hadiah tambahan sampai dengan Rp50.000 kalau teman-teman melakukan transaksi menggunakan OVO Pay. Ya, deposit ya menggunakan OVO Pay ke akun toko kripto kalian. Atau teman-teman juga bisa daftar kartu global debitnya toko kripto. Ini juga bisa dapetin hadiah. Campaign-campaign ini teman-teman bisa cek langsung di bagian campaign yang ada di aplikasi toko kripto atau di webnya. Gitu. Jadi buat yang belum punya toko kripto, ada banyak news, event yang mereka lakukan. Jadi bisa daftar. Ya, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.